baru bikin mie ayam nih teman-teman. Udah lama kepengen makan mie ayam. Nah kebenaran temanku Eno mau dateng, jadi kita nanti mau ngobrol-ngobrol sembari makan mie ayam baksoku nih. Nanti pakai sayurannya tuh. Nah ini aku lagi manasin bala-balanya biar anget. Tadi pagi udah aku goreng, sekarang tinggal panasin aja. Assalamualaikum, goedemorgen. Jumpa lagi dengan aku Wiwin dari kota Schiedam di Belanda. Hari ini tuh aku kedatangan tamu teman-teman. Temanku yang satu ini adalah YouTuber juga di Belanda. Aku udah lama tuh janjian sama temanku yang satu ini, tapi karena kesibukan masing-masing tuh baru hari ini kesampaian teman. Kalau di Belanda tuh semua pada sibuk, jadinya cari-cari waktu tuh kadang-kadang juga susah. Nah, tapi hari ini kita akhirnya bisa ketemuan teman-teman. Kita udah sering komunikasi lewat WhatsApp, lewat video call, tapi baru ketemuan langsungnya tuh baru hari ini. Nah, aku kenal Eno ini tuh karena kita sama-sama di grup masak-masak ke YouTuber masak-masak di Belanda. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol cuma lewat di grup. Ternyata Eno itu kolehaku teman-teman. Koleha nggak langsung, tapi kita tuh sama-sama bekerja di rumah sakit yang di bawah satu organisasi. Nah, tapi cuma Eno bekerjanya di rumah sakit cabang kota Schiedam dan aku di rumah sakit di cabang kota Rotterdam. Jadi itu kita sebenarnya koleha, tapi koleha yang nggak langsung. Nah, hari ini tuh aku mau ketemuan sama Eno, mau ngobrol-ngobrol. Ternyata kita udah janjian mau pergi ke kebunku, teman-teman. Ya mau lihat-lihat tanamanku. Tapi seperti yang udah aku sering ceritain, kalau di Belanda itu cuacanya tuh nano-nano, teman-teman. Cuacanya hari ini kurang oke, hujan gerimis, mendung. Jadi aku bilang ke Eno, ya udah kamu datang ke rumahku aja deh. Nanti kalau hujan itu nggak enak kalau di kebun. Nah, hari ini Eno mau datang, kita mau ngobrol-ngobrol cerita-ceritanya. Simak terus videoku dan jangan kemana-mana. Masak mie-nya untuk makan siang nanti sebentar lagi temanku Eno mau datang, dia lagi kerja dulu ya. Dia kerjanya di kota Schiedam, di rumah sakit kota Schiedam, jadi nggak jauh dari rumahku. Nanti dia mau main ke tempatku karena kita udah lama janjian, baru hari ini bisa ketemunya. Nah, sekarang aku mau siap-siapin dulu. Tadi tuh aku bikin mie ayam tuh sama mie ayam bakso teman-teman. Udah lama kepengen makan mie ayam bakso tapi belum kesampaian. Jadi aku coba bikin mie ayam teman-teman ya. Cuman biasa di sini nggak ada tukang mie ayam yang lewat. Jadi kalau kepengen makan mie ayam atau pengen sesuatu makanan-makanan Indonesia ya dibikin sendiri. Oh, hey. Ya, bisa Ya. aturan ya cuaca jelek sih ya, Amber. Aturan kita mau pergi ke kebun ya janjiannya. Janjiannya kita di kebun, tapi Cuaca nano-nano seperti yang aku bilang. Kalau di Belanda tuh nano-nano, kadang bagus, kadang enggak. betul. Ya, nah seneng. Kita udah berapa Lama ya, setahun. janjian dari Janjian. dulu, iya, Nggak tapi ketemu enggak. terus. Iya. Terus nah, Jadi Mbak Wiwin ini kita kenalan dari vlog masak ya. masak vlog di Ah. Belanda. Terus Terus cerita-cerita nggak taunya kita ini kita itu kerja di satu organisasi Iya. rumah sakit, cuman Lain lokasinya kota. beda. Iya, benar. Jadi Mbak Wiwin itu lokasinya di Rotterdam, rumah Aku sakitnya. Eno Dan yang di aku yang di Schiedam. Schiedam gitu. Jadi kita sebenarnya koleha ya, Eno. Senang bisa ketemu. Iya, aku juga seneng Duduk, banget. duduk, Oke, tuh. Aku Kita nggak tahu buat apa bukan. Pokoknya syuting-syuting aja. ini aku bikin ini nih. Yuk sini aku kasih tahu Oke. deh yang aku bikin. Bikin bala-bala. Ini sambalnya ini kamu bikin sendiri ya? Enak banget. Ini ya ini makanan putih aku. Oh, ini pakai tahu. yang Apa sih namanya? kacang sama spinasi. Kacang sama spinasi. Aku pikir ini itu berkelapa. Bukan, Oh, nanti ini sini bukan kerakel. asli. Iya nanti cobain. Terus ini apa? ini apa ya? Ini peyek. Ini peyeknya. Nah, iya, aku kasih tahu dulu ya. Ini peyeknya temanku yang paling enak di Belanda nih, harus kalian promosi ya. Kita promosi. Ini yang bikin temanku ya. Aku terus terang ini paling enak peyek ya. Ini peyeknya ada rasa kacang sama rasa ikan asin.
deh. Ini aku karena Eno mau datang aku spesial. Wow, terima Minta kasih. bikinin temenku Eka itu. Aku minta Eka, aku mau ada temen dateng nih, aku bikinin cake-nya dong. Terus aku pesen. Aku cobain satu ya Mbak. Ya cobain coba. Ya, sekarang kita cobain kayak kacang ya. Nih. Yang mana nih Bu? Ini kacang. Ini kayak kacangnya. Ini yang Enak banget. Wiwin anaknya punya iguana, namanya Brutus. Ini iguana kan Mbak? Barakaden. Itu kalau bahasa Indonesia dragon apa itu namanya? Oh, Dragon bird. dragon bird. Brutus. Baru masuk kaca ini masih dibuka. Yang batangnya ditutup sih. Nah, nih sekarang aku mau makan nih temanku Eno. Nih. Halo. Channelnya Eno di Belanda kan? Bukan, Oh, udah ganti. ganti namanya. Kok nggak selamatan sih? Namanya sekarang jadi Diari Eno. Oke, sekarang teman-teman ini temanku Eno. Kamu lihat di YouTube channelnya nanti ada apa namanya Diari Eno ya. Eno ini temanku di Belanda juga, dia YouTuber Belanda. Ini nih sebenarnya dia tuh kolehaku teman-teman ya Eno ya. Koleha kita tuh sama-sama kerja di rumah sakit cuma di cabang yang berbeda. Nah kita nih udah lama janjian pengen ketemu udah setahun hampir ya Eno. Ya benar tahu. Kita janjian nggak jadi-jadi. Tapi karena sibuk biasa di Belanda, yang satu kerja, yang satu libur, yang ya Ya, begitulah. Tapi akhirnya nih ya, Akhirnya hari ini kesampaian. Tapi itu kita sudah sering ngomong di video call sih ya. Iya, kita sering bocah, teleponan, tapi ketemu langsungnya baru hari ini. Betul. Nah sekarang kita untuk memulainya kita mau makan dulu ya, No, ya. Udah lapar ya. Lapar nih. Ya udah sekarang kita makan dulu nih ya. Yuk pros dulu deh, No. Terus dulu deh. Oke Untuk deh. persahabatan ya. Ya, Yuk. terus. Nah kita makan dulu. Baik banget Mbak Wiwin bikinin aku mie ayam. Ya ampun udah lama banget, berapa tahun aku nggak makan mie ayam. Mungkin 2 tahun yang lalu aku makan mie ayam waktu ke Indonesia. Nah ini aku juga lagi kepengen mie ayam juga nih, udah lama juga. Ini enak banget nih. Nah belum dicobain, udah sakit. Sambelnya mau, kamu suka Oh suka sambel. Suka. Oke. Sambel. Apa lagi sih pakai? Kalau temanku pakai ini manis lagi. Kecap manis. Bukan sambal ABC manis. Aku nggak suka sih. Nggak suka, Aku ya. selalu begini doang. Begitu doang. Tuh bikinan sambelnya Mbak Wiwin. Iya. Dari pasar. Cabenya. Dari harumnya aja, dari baunya aja udah Pedes. Itu menggoda. semalam si Sandra aku bikin cabai. Dia buka itu. Ini kamu masak apa katanya sampai batuk-batuk. Tapi suami Mbak Wiwin juga makan sambal nggak? Enggak begitu. Enggak begitu. Kalau udah makan, ya, wat is dit nou Pieter? Denk ik. Zo bilang, niet aanstellen. Ja, jadi Indonesia sih. Maar klein beetje Pieter, maar niet Gitu. nee. Makasih banget loh Mbak Wiwin dimasakin. sama. Aku juga kan kepengen makan. Kalau makan sendiri kan gimana gitu. Kalau bareng-bareng sama temen tuh nikmatnya double ya. No, ya. Benar. Sayang hari ini cuacanya jelek. Tadi sih ada matahari sih di luar. Nanti setelah jam 2 kalau aku lihat di telepon itu cuacanya matahari bagus, nanti kalau kita udah selesai kita main aja di kebun. Boleh. Sekalian Nah. pulang nanti. Nanti kita main ke kebunnya Mbak Wiwin. Iya. Jadi di Belanda itu ada beberapa orang yang senang banget berkebun Iya. dan akhirnya karena di sini tanahnya tuh susah ya Mbak ya. Karena kan banyak tipe-tipe rumah ya. Aku kan ini rumah ini ada kebunnya juga, tapi karena kebunku yang belakang itu banyak bunga apa itu nggak bisa ditanam sayur-sayuran. Jadi aku tuh punya kebun yang satu lagi di sana di Vijfslausen namanya Moestuin ya. Nah di situ ada apa komplek perkebunan. Kamu udah pernah kesana belum? Udah pernah lihat belum? Aku Moestuin? pernahnya di Vijfslausen. Vladingen sih tempatnya teman kerjaku. Tempatnya Simona itu Simona juga punya Volkstuin gitu. Iya. Jadi di sini itu banyak orang yang suka berkebun. Nah kalau misalnya mereka tuh Nggak punya nggak lahan, punya lahan, kalau karena tinggal di apartemen. nah benar tinggal di apartemen ataupun kalau tinggal di rumah, tapi di sini kan nggak kayak di Indonesia gitu loh. Rumah kan nggak bisa yang punya pekarangan yang luas, Iya, lebar benar, gitu tuh benar. nggak bisa gitu.
Ya bisa sih, tapi duitnya ya harus banyak juga, atau harus ke yang agak ke kampung Iya, gitu, ke yang jauh pinggiran, dari iya. jauh dari kota besar gitu, itu baru bisa. Bisa. Kalau di kota-kota besar seperti kota Skidam, Rotterdam itu biasanya Susah. terbatas ya. Makanya mereka itu atau pemerintah tuh, dari pemerintah juga tuh ya Itu dibikin dari ya. pemerintah. Jadi ada tanah yang dibebasin, bukan dibebasin sih, dijual juga. Nggak dijual sih, kita sewa. Oh sewa? Oh Jadi kalau temanku itu beli. oh enggak, kalau di Skidam ini di Keminter Skidam tempat aku tinggal itu ada komplek kan namanya Vijfslason, ada sekitar 300 rumah ya kalau nggak salah. Itu rumahnya itu bukan rumah sih, itu townhouse Cuma atau townhouse summer ya. house ya, bisa adik aku ngomongnya summer house. Jadi itu kita tuh caranya kalau untuk bisa mendapatkan kebun di situ, kamu tuh pertama harus daftar dulu. Kamu daftar dulu lewat online ya, enggak ada lewat websitenya, kan ada websitenya. Maksudnya Volkswagen, jadi bukan lewat Gemeente ya? Bukan, lewat Volkswagen ada websitenya, kamu bayar 25 euro, nanti kamu daftar. Nah biasanya tuh setiap Sabtu tuh kan kantornya dibuka ya, nanti kamu bisa lihat, kan di websitenya juga ada rumah-rumah yang disewakan, bukan disewaan. Misalkan orang udah tua, udah bosen, udah capek, nggak mau ini lagi, mereka dijual biasanya rumahnya ya, tapi tanahnya tetap punya Gemeente. Jadi misalkan kamu kayak seperti aku dulu ya, aku kan kepengen, aku tuh orangnya suka ini karena kan suka ke Selheid gitu loh, apa sih kalau bahasa Indonesianya. Jadi dari dulu tuh kan aku emang suka kan kampiran ya, waktu anak-anak masih kecil, kayaknya suasana camping tuh kayaknya enak banget gitu loh, seperti di Indonesia gitu. Iedereen say hello and that sort of thing. Terus aku nyari camping, aku cari di Zeeland, aku datengin aku cari di Marktplaats gitu, ada yang mau jual nggak, aku liatin, aku datengin lokasinya, mau aku lihat. Aku udah datengin ke Zeeland, ke Brabant, kemana lagi aku datengin, tapi belum nemu yang cocok. Gitu. Belum nemu yang cocok. Terus selain itu juga mahal gitu loh, mahal. Seperti kalau kamu pengen deket pantai di Zeeland ya, kamu sewa tanahnya aja sewa aja bisa 2.500. Cuma sewa tanah doang? Nyewanya aja, nyewa season plots itu yang 2.500, 2.000 di Zeeland yang di Brabant. Itu 1 bulan? Setahun. Oh 1 tahun. Kita bayar tuh setahun, bayar iuran. Belum beli rumahnya itu standar platnya itu ya, bisa 10.000, 20.000 itu. Wah dalam hatiku agak mahal, lagian pula jaraknya terlalu jauh gitu loh. Aku kerja weekend ya, kalau nggak dipakai kan sayang gitu. Benar-benar. Jadi nggak tahu kenapa tuh waktu itu kan Aru main bowling ya, temennya itu, bapaknya itu ternyata yang jadi penning master perkebunan ini. Aku lagi naik sepeda sama Maudi masih grup 6 kalau nggak salah. Lagi naik sepeda ngeliat lewatin Splitland itu, pas aku lihat kok ini kayak camping gitu loh, aku belum pernah ke situ. Terus kayak camping, terus aku bilang nggak tahu kenapa bapaknya temanku tuh tabrakan gitu loh, ketemu bukan tabrakan sih, aku lihat kamu ngapain di sini, karena papanya temannya Aru main bowling. Terus ya aku punya kebun di sini, mana aku di situ. Kok ini bagus sekali ya kebunnya, kayak di camping. Ya iya, ini kan aku tinggal di flat, aku nggak punya kebun, jadi aku punya kebun di sini. Terus kamu mau kebun katanya gitu. Kalau kamu mau harus aku datang katanya gitu, ada pembukaan, orang bisa lihat open dak gitu, bisa lihat rumah-rumah yang mau dijual, nanti aku kasih kamu kuncinya biar ngelihat. Terus aku tanya berapa bayarnya. Kamu bayar iuran di sini 600 euro per tahun. Oh jauh banget bedanya. Iya. Terus dari bulan April sampai bulan Oktober kamu boleh tidur di sana, boleh ditempatin. Tapi kalau udah sebelum itu kamu nggak boleh tidur di sana gitu loh. Tapi kamu datang boleh, tapi nggak boleh nginep gitu lah. Oh gitu. Terus aku lihat, lihat daftar harga. Ya berapa, ada yang orang yang mau jual gitu loh, karena mereka berhenti atau udah bosen gitu loh. Jadi kita overnemen rumahnya gitu. Nah udah pas aku lihat aku datengin, standar kan teknik, dilihat kayunya bagus gak gitu loh, keropos apa enggak. Hari aku tuh perlip sama rumah yang sekarang aku ini, karena apa? Karena buah-buahannya, ada buah pirnya, buah apelnya, buah itunya. Aku bilang, oh Eagleton. Aku berarti itu sama tanamannya juga dikasih gitu ya? Iya, jadi
belinya itu harga jualnya itu juga tergantung di kebunmu itu ada buah pohon buahnya enggak, ini kan warna mirwarna Iya. kalau banyak buahnya. Benar-benar. Nah itu waktu itu ada pirnya itu ada, apelnya ada, jadi sama rumahnya aku lihat dari hard tau kan kayu yang dari bagus kayu itu, bagus, jadinya ya udah udah sejak itu aku beli rumah itu, tapi aku bayar iurannya ke Perinhing itu 600 € termasuk buat asuransi. Kalau ada kebakaran gitu udah termasuk itu Eno. Oh iya, Nah, termasuknya murah. kalau listrik kan nggak ada listrik waktu itu. Jadi kalau nginep sana pakai lampu itu. Lampu emergency gitu. Lampu yang solar itu yang panjang itu namanya LED lamp itu. Ya, LED lamp itu. Itu juga cukup terang kok, karena kan kalau summer kita sampai jam 12 aja masih keluar. Iya benar. Jadinya nggak terlalu butuh. Iya. Nah masak mandi ya di situ ada WC-nya juga. Terus aku punya Kaiser itu. Kalau di rumah kalau yang di Volkswagen-nya teman kerjaku itu tuh nggak ada WC-nya. Jadi kalau misalnya pas pulang gimana mau kencing? Nah itu harus selalu bawa senter kalau ke WC. Karena di WC-nya juga nggak ada lampunya kan. Jadi itu ada kayak WC yang bersama gitu loh. Ada sanitarium. Enggak, kalau di kita di rumah-rumah biasanya punya WC, semuanya punya WC. Malah ada dusnya juga. Yang punya rumahku kebenaran ada dusnya, ada WC-nya. Nah sejak itu aku kan Maudi masih kecil, terus aku kemudian ngajak temanku Eka itu untuk bareng-bareng merawat kebun itu. Kita berdua, karena kan anak-anak masih kecil. Kita waktu itu Maudi Arwam yang ganteng-ganteng itu anaknya Eka itu juga masih mereka bertiga selalu kalau liburan kayaknya seneng gitu di town. Kita setiap liburan nginep di sana. Terus ya udah sejak itu ya kita di sana selalu kalau lagi musim liburan, aku lagi mau bir selalu beres-beres di sana. Nah, sekarang anak-anak udah dewasa ya, udah nggak mau lagi ke sana, udah punya life. Iyalah. Jadi ya aku aja sama temanku kadang-kadang juga ke sana, dia juga kan sibuk juga. Nah ini jadi tiap tahun tuh direnovasi sedikit-sedikit, tahun ini benerin ini sampai ya tiap tahun ada aja ya sama aja kayak kita punya rumah ya, selalu ada aja yang harus dibenerin. Bener ya udah sejak itu kalau setiap mau wir aku liver di sana karena kan deket ya, kalau daripada aku beli camping di Brabant harus rider ke sana. Ini kan aku 10 menit udah di sana. Iya benar. Tapi suasananya di sana tuh udah seperti di desa kalau nginep di sana. Pagi-pagi bangun ya, keluar lihat dengar suara burung. Enggak berasa kalau itu di Skidam gitu. Kayak aku ada di luar kota di Center Park aja. Jadinya aku pokoknya suka aja di sana untuk menenangin diri. Tapi yang hasilnya ya setiap berkebun ya mesti berak di kebunnya. Tapi aku itu manifest atau berak aja. Kalau aku jujur nggak suka berkebun. Yang temanku juga nggak suka. Aku suka sih, maksudnya bunga-bunga gitu atau buah gitu, tapi nggak usah merawatnya gitu. Jadi cuma tinggal menikmati aja gitu. Kalau aku sukanya karena eksperimen gitu. Aku nggak jago ya nanam itu otodidak semua. Misalkan nanam ini beli bijinya ke Indonesia, beli biji kangkung, beli biji. Aku coba-coba aja gitu. Aku nggak tahu merawatnya ini aku juga nggak tahu. Ya lihat aja apa ada nanti hasilnya gimana gitu loh. Jadi tapi kan lama-lama belajar dari youtuber yang lain yang punya kebun ya. Kita tuh saling tukeran informasi, itu juga penting tuh. Kalau channel-channel yang berkebun-kebun aku suka berteman kan untuk sharing ilmu gitu. Sharing ilmu. Benar. Dus juga gitu. Selain itu juga kalau aku di camping di kebun itu tuh aku tuh kayak berasa di Indonesia ya, Karena kan mobil gitu ya di luar, tetangga tuh suamiku Sandra sering babel nih sama tetangga di sini. Ini mana nih sana lagi babelan di sebelah sana nggak taunya. Kayak ya mereka tuh baik-baik semuanya gitu loh. Orangnya beda jadi keselak gitu ya. Keselak. Mereka campuran di belakang orang Belanda, orang Turki, ada orang Afrika juga yang baru itu. Ada lagi Belanda lagi, semua campuran di situ. Multikultur. Aku suka multikultur enak. Iya sih, benar. Nah gitu teman-teman, nanti kita ke kebunnya Mbak Wiwin. Jadi biar kalian nggak penasaran kayak apa tempatnya tuh. Kalau yang aku pernah lihat itu yang di tempat teman kerjaku yang satunya itu tuh tempatnya bagus banget. Aku
aku juga suka sih, cuman karena aku sendiri yang nggak suka berkebun jadi Iya. ya Tapi kadang-kadang Api bisa juga sih, no, kamu nggak usah berkebun, kamu tanam-tanam bunga aja, jadi buat semacam vakansi house. orang di rumah itu kan tamannya kan kebetulan taman belakang kita kan juga lumayan besar Mbak, karena ada sampingnya juga. Iya. Oh, keboning ya? Keboning Oh, kan. udah luas. Jadi tamannya juga lumayan besar gitu loh. Aduh, kalau udah mulai harus Kontrak. motongin, Iya. harus nuyen gitu ya, terus motongin rumput, wah itu udah paling malas itu. Suamiku ya motongin sih, cuman masa aku nggak bantuin. Itu kan harus berdua. harus siapa berdua. lagi? Iya, Makanya siapa lagi ya? siapa lagi kalau misalnya bayar tukang kebun di sini mahal banget. Iya, benar. Di sini tukang kebun 500 euro cuma berapa jam. Iya. Gitu. Aku juga selalu berdua sama suami semuanya. Cuman habis itu ya udah pegel-pegel semuanya. Itu paling malas beneran. Nikmatinnya sih seneng ya gitu. Cuman benar. kalau udah waktunya untuk pohonnya harus ditebang, harus dipotong, dipendekin daunnya. Kalau apa namanya, kita kan kebetulan rumahnya sebelahnya footpath. Apa sih namanya itu jalan sepeda. Iya. Jadi tuh Iya. daunnya itu nggak boleh kepanjangan Iya, kan. Jadi tuh benar. harus dipotongin terus gitu. Nah, kalau habis dipotong itu aduh ngebersihinnya itu yang capek. Gimana mie-nya? Mie ala-ala Ya enak. ala-ala Wim van Holland. Besok-besok kalau aku mau makan mie ayam lagi sini lagi ya Mbak ya. Boleh. Ya dibikinin buah sama Mbak Wiwin. Ini Pakai selangkung nih. terus apa lagi melon Melon. sama buah cherry. Buat ceri. Tuh pakai selangkung. Ini orang tuh apa sih Belanda. namanya? Whipped cream ya. Ya. Whipped cream. Nih orang Belanda ini kalau makan buah biasanya pakai selangkung. Pakai selangkungnya. Aku pasti ditambahin gula. Tambah gula lagi. Tambah manis lagi dong. Tambah manis lagi bener. Ini biasanya juga bikin sendiri selangkungnya, tapi males ya beli yang jadi aja. Beri yang jadi, aku gak pernah bikin sendiri sih. Nah ini teman-teman, aku sekarang lagi mau ke kebunku ya Eno ya. Iya. Eno mau tahu karena tadi rencananya emang kita mau di sini ya makan-makan. Janjiannya sebenarnya kita mau makan di kebunnya Mbak Wiwi. Ya, berhubung hujan tadi, jadi kita makan di siangnya di tempatku aja. Tapi sekarang ini hujannya udah berhenti. Ya. Kita mau ngeliat sebentar ya, sekalian aku mau nganterin ini nih makanan, bukan makanan, aku mau ngasih air juga Eno yang di dalam itunya itu, kue kasih itu kan kalau hujan kan nggak dapat air dia. Jadi harus dikasih air juga. Itu kan matahari sekarang tuh bersinar. Aneh ya. Tadi pagi tuh hujannya deras banget loh sungguh. Di Belanda tuh emang Bisa sehari 4 musim. bener. Aku selalu bilang kalau di Belanda itu nano-nano. Bener. Kadang asin, kadang manis. Iya. Nah ini suasana kompleknya, Kak. Tapi kalian kayaknya udah tahu ya, aku udah sering bikin vlog tuh. Bikin vlognya. Nah ini teman-teman mampir-mampir juga ya ke channel temanku ini nih, Eno. Iya ya, jangan lupa ya. Siapa nama itu apa nama? Diari Eno. Oh, ke Diary Eno. Diary Eno ya. Nah ini rame nih kalau cuaca bagus di sini di kebunku ini selalu banyak orang. Itu pada dimakanin bekicot. Makanya sekarang tuh aku taruh atas meja tuh kemarin. Tapi angin besar nih jadi turun lagi tuh. Mesti diiket-iketin lagi. Ini pohon timunku teman-teman. Ini pohon pare Eno. Ini pare. Ini. Pare. Ini pohon pare. Ini masih kecil ya. Masih Tapi aku kecil. nggak suka pare sih. Aku juga sih sebenarnya. Cuman buat nih teman-teman, aku udah di kebun. Eno mau ngelihat kebunku. Sekarang Eno udah lihat-lihat tadi kebunku ya. Tapi sayang sebenarnya kita mau makan siangnya di sini di luar. Tapi karena udaranya kurang oke. Sekarang aja mendung lagi. Sekarang mendung lagi. Tapi karena Eno pengen lihat kebunku, sekarang Eno udah lihat-lihat ya. Udah lihat-lihat. Bagus banget kebunnya. Sekarang kita mau pulang dulu teman-teman ya. Anak Eno mau liburan ya Eno ya. Jadi sekarang di Belanda itu ada udah liburan summer vakansi ya. Jadi anak sekolah tuh libur 6 minggu. Yang Eno pergi pulang. Nanti kalau setelah vakansi pulang, aku pergi. Tuh, jadinya kita mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan nggak bakalan ketemu lagi. Iya. Ya.
Nah, selamat liburan. Ya, Mbak Eno. Win juga selamat liburan, final vakansi. Apa? Sampai ketemu secepatnya. Sampai ketemu secepatnya ya. Iya. Terus hati-hati di jalan nanti Iya, kalau sama-sama, liburan. Semoga Ya, nggak ada yang aneh-aneh lah. benar. Jangan ada lockdown lagi ya, Mbak. Benar, benar. Kalau nggak bisa gagal semuanya. Jadi gatot acaranya semuanya nih. Jadi gatot nanti. Liburan semua jadi gatot. Bener. Ya udah, Eno, makasih atas kunjungannya. Iya, aku juga makasih banget loh Mbak. Baik banget dapat dimasakin, dibawain makanan, coba. Rezeki anak soleh itu. Coba besok Rezeki- aku main lagi. Rezeki anak soleh, Eno, ya. Ya udah, aku akhiri aja vlogku kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlogku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah, mau pulang. Iya, kita jalan. Tuh, lihat ini kompleknya. Sayang ini cuacanya tuh mendung lagi tuh, mau hujan. Makanya harus buru-buru. Dah, Eno, sampai ketemu lagi ya. Duh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.